Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Zila Santosa, NPM 2350007. Di sini saya ingin menampilkan video konseling individual dengan topik permasalahan kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah. Yang saya gunakan adalah pendekatan SFBC dengan teknik Miracle Question, Scaling Question, dan Exception Question. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Iya Bu. Silakan duduk. Iya. Bagaimana Mbak posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Baiklah. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya hari ini kurang baik Bu. Saya bingung mengenai jurusan kuliah setelah lulus dari SMA ini nanti. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke dalam sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Bisa kamu sebutkan nama dan kelas? Iya Bu, nama saya Rahma. Saya dari kelas IPA kelas 12. Selanjutnya, nama saya Ibu Alvina Zila Santosa. Kamu bisa panggil Ibu Vina. Saya guru BK di sekolah ini yang mengampu kelas 12. Tugas saya di sini adalah untuk membantu siswa dalam menangani hal permasalahan seperti pribadi, karir, dan belajar. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, apakah Mbak Rahma sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu, belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Baiklah, berarti baru pertama kali ya Mbak. Sebelum melanjutkan ke sesi konseling, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual agar Mbak Rahma lebih nyaman dan aman. Konseling individual adalah pertemuan antara konselor dan satu orang konseli secara langsung. Di sini Mbak Rahma bisa menceritakan secara bebas mengenai perasaan, pikiran, dan kebingungan yang Mbak Rahma alami. Adapun tujuan konseling adalah membantu konseli atau siswa memahami diri sendiri dan lingkungannya, mengembangkan potensi yang Mbak Rahma miliki, serta mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab sehingga tercapai perkembangan pribadi yang lebih optimal. Serta dalam sesi konseling ini memiliki beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini semua informasi yang disampaikan konseli yang Mbak Rahma sampaikan di sini bersifat rahasia dan wajib dijaga oleh seorang konselor atau guru BK, kecuali ada kepentingan profesional yang mendesak. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini konseli menyampaikan permasalahannya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, asas keterbukaan. Konseli dan konselor saling menjaga sikap terbuka, jujur, dan apa adanya agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Apakah Mbak Rahma setuju dan bersedia mengikuti sesi konseling ini? Iya Bu, saya bersedia mengikuti sesi konseling hari ini. Dalam sesi ini, Ibu akan membantu Mbak Rahma dalam menyelesaikan permasalahannya menggunakan pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Nah, SFBC ini adalah pendekatan konseling yang lebih fokus pada solusi dan harapan ke depan, bukan hanya membahas masalah di masa lalu. Pendekatan ini meyakini bahwa setiap siswa sebenarnya memiliki kekuatan, potensi, dan pengalaman berhasil, hanya saja tertutup dengan keraguan atau rasa takut. Apakah Mbak Rahma setuju? Iya Bu, saya setuju. Selanjutnya, sesi konseling ini hanya berlangsung 45 menit. Maka kita harus menggunakan waktu sesi konseling ini sebaik mungkin. Baik Bu. Baik, terima kasih atas kesediaanmu dan kepercayaanmu Mbak Rahma. Sekarang kamu boleh ceritakan lebih jauh apa yang kamu rasakan mengenai jurusan kuliah. Baik Bu, jadi begini, saya kan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Tapi saya bingung Bu memilih jurusannya apa. Saya takut salah pilih dan akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Dari ceritamu, Ibu menangkap bahwa kamu
memiliki keinginan kuat untuk kuliah. Namun di saat yang sama kamu mengalami rasa takut dan kekhawatiran yang cukup jauh untuk menentukan jurusan kuliahmu. Betulkah demikian? Iya Bu, betul. Terima kasih sudah mengungkapkan perasaanmu tersebut dengan jujur, Mbak Rahma. Ibu menghargai keberanianmu untuk mengakui bahwa kamu sedang merasa cemas. Perlu kamu ketahui, kecemasan yang muncul menjelang kelulusan dan pemilihan jurusan kuliah itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh siswa kelas 12. Banyak siswa yang berada pada fase ini, seperti kamu, yaitu fase transisi dari dunia sekolah menuju dunia perkuliahan dan kehidupan dewasa. Pada fase ini, wajar jika muncul kebingungan, kekhawatiran, bahkan rasa takut untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Ketika kamu membayangkan kemungkinan salah jurusan, hal terburuk apa yang kamu takutkan yang akan terjadi nanti? Mungkin saya tidak mampu mengikuti mata kuliah yang diampu, Bu. Maksudnya mata kuliah yang sedang dijalankan dalam kuliah tersebut, karena saya merasa kemampuan akademik saya kurang, Bu. Baik, jadi selain kebingunganmu memilih jurusan kuliah, ada alasan kurang percaya diri terhadap kemampuan yang kamu miliki. Perasaan ini membuat kamu ragu untuk melangkah lebih jauh. Apa perasaan kurang percaya diri ini muncul dalam keseharianmu di sekolah, Mbak Rahma? Iya Bu, masalah ini sering muncul. Sering sekali saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya di kelas, Bu. Kapan biasanya perasaan membandingkan diri kamu dengan teman-teman ini muncul paling kuat? Biasanya kalau ada pengumuman nilai itu, Bu, saya sering berandai-andai bahwa nilai saya itu baik, tapi nyatanya tidak sesuai harapan, Bu. Ibu memahami nilai akademik memang menjadi tolak ukur utama oleh siswa untuk menilai dirinya sendiri. Padahal kemampuan seseorang tidak hanya dinilai dari nilai raport. Sekarang Ibu ingin mengajak kamu melakukan sebuah latihan imajinasi berlebihan. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Kamu cukup menjawab sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Apakah Mbak Rahma bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Bayangkan malam ini kamu tidur, lalu terjadi sebuah keajaiban ketika kamu bangun pagi besok. Semua kebingungan dan kecemasanmu tentang jurusan kuliah itu hilang. Kamu merasa yakin dengan pilihanmu. Apa hal pertama yang kamu rasakan saat bangun pagi itu? Mungkin diri saya menjadi lebih tenang dan tidak cemas lagi, Bu. Baiklah, jika kamu merasa tenang, apa perubahan yang paling terlihat dari sikap dan perilakumu di sekolah? Mungkin saya lebih fokus ke belajar saya, dan saya tidak takut lagi kalau ditanya orang-orang tentang jurusan kuliah apa yang nantinya saya ambil. Itu gambaran yang cukup jelas ya Mbak Rahma. Artinya ketenangan batin sangat mempengaruhi cara berpikir kamu, bersikap dan menjalani aktivitas kamu dalam sehari-hari. Sekarang kita gunakan skala untuk melihat posisi kamu saat ini dalam skala 1 sampai 10, di mana skala 1 berarti kamu sangat bingung dan skala 10 berarti kamu sangat yakin. Sekarang Mbak Rahma berada di skala berapa? Mungkin saya berada di skala angka 4, Bu. Apa yang membuatmu sudah yakin berada di angka 4? Karena saya sebenarnya sudah tahu minat saya, Bu. Hanya saja karena saya merasa diri saya takut, itulah penyebabnya, Bu. Itu berarti kamu sudah memiliki pondasi awal yang cukup kuat, yaitu kesadaran akan minat diri. Ketakutan yang kamu rasakan bukan tanda ketidakmauan, melainkan tanda kamu peduli terhadap masa depanmu. Iya, Bu. Sekarang Ibu mengajak Mbak Rahma untuk melihat dari sisi yang lain. Kita akan mencoba
mengingat pengalaman di mana ketakutan itu tidak terlalu menguasai dirimu. Pernahkah ada momen Mbak Rahma ketika kamu merasa ragu atau kurang percaya diri, tetapi kamu mampu mengalami atau mengalahkan situasi tersebut dengan baik? Pernah Bu, waktu saya presentasi di depan kelas. Padahal saat itu kamu masih merasa sangat ragu ya? Ya Bu, benar. Di saat itu saya merasa takut salah dan malu juga dilihat teman-teman. Tapi kenyataannya kamu bisa menyelesaikan permasalahan presentasi itu. Menurutmu apa yang membuatmu mampu melakukannya? Ya, karena saya sudah mempersiapkan diri Bu sebelum saya mau presentasi. Di malam harinya saya biasanya mempersiapkan diri terlebih dahulu dan saya mencoba fokus ke materi, saya belajar, saya ulang-ulangi terus Bu. Ya, karena saya memiliki rasa takut itu Bu. Itu contoh yang sangat baik. Jadi sebenarnya di dalam diri kamu sudah ada pengalaman berhasil menghadapi rasa takut ya Mbak Rahma. Kalau kita hubungkan dengan kebingungan memilih jurusan kuliah, menurut Mbak Rahma bagian mana dari pengalaman itu yang bisa kamu terapkan sekarang? Mungkin dalam saya mempersiapkan diri dengan mencari informasi yang lebih banyak lagi Bu, bukan hanya memikirkan ketakutan saya ke depannya nanti mau bagaimana. Seharusnya saya lebih fokus untuk mencari informasi. Bagus sekali Mbak Rahma, itu menunjukkan bahwa Mbak Rahma sebenarnya sudah mempunyai strategi untuk menghadapi keraguan, hanya saja belum sepenuhnya disadari. Dari pembicaraan Mbak Rahma tadi dan Ibu melihat bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki minat, pengalaman yang berhasil dan kemampuan untuk mengelola rasa takut. Sekarang mari kita rumuskan solusi yang bisa kamu lakukan secara bertahap. Menurut Mbak Rahma, langkah yang paling sederhana dan realistis yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi keyakinan memilih jurusan itu apa Mbak? Saya bisa memulainya dari mencari informasi jurusan yang sesuai dengan minat saya Bu. Informasinya bisa saya cari di Google atau website lainnya. Baik, informasi apa yang ingin kamu cari? Mungkin tentang mata kuliahnya, prospek kerjanya dalam jurusan tersebut, dan kemampuan yang biasanya paling banyak dibutuhkan Bu. Itu langkah yang sangat tepat Mbak Rahma. Selain kamu mencari informasi, langkah lain apa yang bisa membuat kamu yakin? Biasanya saya tanya ke kakak-kakak kelas yang kemarin-kemarin Bu, seperti alumni yang angkatan atas saya begitu. Bagus sekali, itu menunjukkan bahwa kamu aktif dan tidak hanya diam dalam ketakutan. Iya Bu. Baik Mbak Rahma, kita akan sepakati bahwa minggu ini Mbak Rahma akan yang pertama mencari info jurusan sesuai dengan minat dan bakat Mbak Rahma. Yang kedua, berdiskusi dengan kakak kelas atau orang yang sudah berpengalaman. Apakah Mbak Rahma setuju? Iya Bu, saya sangat setuju. Sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi atau sesi konseling kita hari ini. Hari ini Mbak Rahma menyadari bahwa kebingungan memilih jurusan bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena kurang percaya diri dan rasa takut yang berlebihan. Melalui proses konseling, kamu mampu mengenali kembali minat, pengalaman yang berhasil di masa lalu, serta langkah-langkah kecil yang kamu bisa lakukan untuk menambah keyakinan kamu. Ibu juga melihat adanya perubahan cara berpikir Mbak Rahma dari yang awalnya fokus pada ketakutan menjadi fokus pada solusi dan peluang. Iya Bu, saya merasa lebih tenang dan lebih yakin sekarang. Baiklah, sesi konseling kita sudah berlangsung selama 45 menit. Kita akhiri sesi konseling kita hari ini ya Mbak Rahma. Baik Ibu. Ibu mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran Mbak Rahma hari ini. Tidak semua orang berani membicarakan ketakutannya dengan jujur. Ingat ya Mbak Rahma, proses menentukan jurusan adalah prosesnya bertahap. Tidak harus sempurna sekarang, yang penting kamu terus bergerak dan
berusaha. Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya dan bantuannya. Saya sekarang sudah merasa lega Bu, lebih gimana ya, nggak bingung lagi dan tidak takut lagi Bu. Sama-sama Mbak Rahma, Ibu bangga dengan usaha Mbak Rahma dan keberanian Mbak Rahma hari ini. Sebagai tindak lanjut, Ibu mengusulkan kita mengadakan sesi konseling lanjutan pada hari dan waktu yang sama. Pada pertemuan berikutnya kita akan yang pertama membahas hasil pemberian informasi jurusan. Yang kedua mengulas hasil tes minat, bakat, dan kemampuan yang Mbak Rahma miliki. Yang ketiga membandingkan beberapa alternatif jurusan secara realistis. Dan yang terakhir membantu Mbak Rahma membuat keputusan yang lebih mantap. Apakah Mbak Rahma setuju? Iya Bu, saya setuju. Pada sesi hari ini Ibu mengapresiasi usaha dan kejujuran Mbak Rahma dalam menjalani proses ini. Baiklah, sekarang Mbak Rahma bisa kembali ke kelas. Minggu depan kita akan melakukan sesi konseling lagi. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya kembali ke kelas terlebih dahulu. Ya Mbak. Ya. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Permisi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya Bu. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Bagaimana kabarnya Mbak Rahma hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Syukurlah, terima kasih Mbak Rahma sudah datang tepat waktu. Ibu senang Mbak Rahma bersedia melanjutkan sesi konseling ini. Seperti pertemuan sebelumnya, sesi hari ini bersifat rahasia dan bertujuan membantu Mbak Rahma. Apakah Mbak Rahma bersedia melanjutkan sesi konseling ini? Ya Bu, saya bersedia melanjutkan sesi konseling hari ini. Baik, sesi konseling ini hanya berlangsung 40 menit. Nanti kita gunakan waktu sebaik mungkin ya Mbak. Baik Bu. Baik, pada sesi sebelumnya kita membahas kebingungan Mbak Rahma tentang memilih jurusan, rasa kurang percaya diri pada akademik, serta menyepakati beberapa langkah kecil. Hari ini Ibu ingin mendengar perkembangan Mbak Rahma. Bagaimana perasaanmu sejak sesi kemarin? Sejak sesi konseling kemarin, diri saya merasa lebih tenang dan saya lebih lebih fokus lagi. Tetapi masih ada sedikit keraguan dari diri saya Bu. Wajar ya Mbak Rahma, perubahan memang bertahap. Minggu lalu kita menyepakati beberapa hal. Apa saja yang sudah Mbak Rahma peroleh? Yang sudah saya peroleh yakni seperti saya sudah mencari informasi dari beberapa jurusan dan saya sudah mulai bertanya kepada alumni yang dari SMA ini ataupun dari tetangga saya Bu. Bagus sekali. Jurusan apa yang Mbak Rahma sudah cari informasinya? Jurusannya yaitu komunikasi dan desain Bu, karena itu cocok buat diri saya dan itu salah satu minat dari saya Bu. Apa yang Mbak Rahma rasakan setelah Mbak Rahma mencari jurusan itu? Yang saya rasakan, saya menjadi lebih paham dan saya lebih bisa mencari informasinya lebih luas, tetapi saya juga masih bingung Bu memilihnya. Baik, jadi bingungnya sekarang agak berbeda ya Mbak. Berarti bukan kamu tidak mampu, tetapi kamu bingung memilih jurusan yang paling cocok. Iya Bu, benar. Sekarang Ibu ingin menggunakan skala lagi. Jika pada sesi pertemuan pertama Mbak Rahma di angka 4, di mana angka 1 sampai 10, di angka 1 itu berarti sangat bingung dan tidak yakin sama sekali, sedangkan di angka 10 berarti sangat yakin dan mantap dengan pilihan jurusanmu. Nah, sekarang Mbak Rahma berada di angka berapa? Saya sudah berada di angka 6 Bu sekarang. Baik, angka 6 itu menunjukkan Mbak Rahma sudah mengalami perkembangan.
Bisakah Mbak Rahma ceritakan lebih jauh apa yang membuat Mbak Rahma bisa di angka 6? Karena saya sekarang sudah lebih tahu minat saya, Bu, dan tidak terlalu takut seperti dulu, seperti kemarin-kemarin, Bu. Jadi yang berubah bukan hanya pengetahuan ya Mbak, tetapi juga perasaannya Mbak Rahma juga. Iya, Bu, betul. Kalau dibandingkan saat kamu berada di angka 4 dulu, apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu memikirkan soal jurusan kuliah itu? Dulu itu saya kalau memikirkan hal tersebut, saya langsung merasa diri saya cemas dan saya memilih untuk tidak memikirkannya, Bu. Sedangkan sekarang Mbak Rahma berada di angka 6. Nah, apa yang biasanya Mbak Rahma pikirkan ketika pikiran jurusan itu muncul dalam pikiran Mbak Rahma? Saya bisa mencoba mencari informasi dan membicarakannya, Bu, kepada kedua orang tua saya, ataupun saya minta solusi juga ke teman-teman saya apakah jurusan tersebut mudah ataupun sesuai dengan minat bakat saya. Menurut Mbak Rahma, perubahan apa yang Mbak Rahma rasakan dari sesi pertama sampai sesi hari ini? Saya lebih berani mencari tahu informasinya dan tidak menghindari lagi saat ditanya orang-orang, Bu. Ibu menangkap bahwa keberanian Mbak Rahma sudah tumbuh, meskipun mungkin masih ada rasa ragu sedikit. Iya, Bu, masih ada rasa ragunya, tapi tidak sebesar yang kemarin-kemarin. Baiklah Mbak Rahma, dalam minggu ini pernahkah Mbak Rahma melihat momen ketika kamu merasa cukup yakin atau merasa percaya diri terhadap rencana kuliahmu? Pernah, Bu, waktu saya menjelaskan rencana kuliah saya kepada kedua orang tua saya, Bu. Itu momen yang sangat penting. Apa yang berbeda dari diri Mbak Rahma pada saat itu? Yang berbeda kan dulu saya menjelaskannya masih ragu dan takut, Bu. Nah, kemarin saya bisa menjelaskannya dengan rasa yang lebih tenang dan jelas berbicaranya kepada orang tua. Apa yang membuat Mbak Rahma bisa tenang pada posisi itu? Karena saya sudah merasa diri saya lebih percaya diri dan tidak terlalu gugup lagi untuk berbicara. Jadi ketika Mbak Rahma mempunyai informasi dan persiapan, rasa percaya diri itu muncul secara alami. Menurut Mbak Rahma, apa pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman itu? Kalau saya sih lebih mempersiapkan diri saya lebih lanjut bagaimananya, dan saya ternyata bisa lebih yakin lagi dari yang kemarin-kemarin. Itu kesadaran yang sangat penting, artinya rasa yakin bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi itu bisa dibangun. Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Rahma untuk membayangkan lagi, jika beberapa bulan ke depan kamu sudah mantap dengan jurusan kuliahmu, apa perubahan besar yang berada di dalam diri kamu? Mungkin saya langsung berubahnya lebih fokus dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pendidikan. Kalau itu terjadi, apa kebiasaan yang bisa Mbak Rahma pertahankan mulai dari sekarang? Saya mulai rajin mencari informasi dan berani bertanya kepada orang, Bu, tidak malu lagi. Itu kebiasaan yang sangat baik, artinya sebagian dari masa depan Mbak Rahma yang Mbak Rahma inginkan itu sebenarnya sudah mulai Mbak Rahma jalani dari sekarang. Ibu melihat bahwa Mbak Rahma sekarang bergerak menuju versi diri yang lebih yakin dan siap. Berdasarkan perkembangan ini, kita akan memperjelas langkah berikutnya. Menurut Mbak Rahma, apa yang masih perlu dilakukan agar keyakinan Mbak Rahma semakin yakin? Membandingkan jurusan secara lebih detail lagi, Bu. Kita buat lebih konkret ya. Yang pertama, membuat daftar kelebihan dan kekurangan setiap jurusan. Yang kedua, menyelesaikan atau menyesuaikan dengan kemampuan dan minat. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan prospek kerja. Apakah Mbak Rahma mau untuk membuat langkah konkret yang kita sepakati ini?
Iya Bu, saya mau membuatnya. Seberapa yakin Mbak Rahma bisa melakukan langkah-langkah ini? Saya sangat yakin Bu untuk melakukan tahap-tahap tersebut. Apa yang membuat keyakinanmu meningkat? Ya karena saya sudah pernah mulai dan merasa mampu Bu dalam menjalankan langkah-langkah tadi. Baiklah, hari ini Mbak Rahma menunjukkan perkembangan yang nyata. Mbak Rahma tidak lagi berhenti di rasa takut, namun sudah mulai bergerak ke tahap pengambilan keputusan yang rasional dan tenang. Ibu melihat Mbak Rahma semakin mengenali diri dan potensi diri yang Mbak Rahma miliki. Iya Bu, saya merasa lebih yakin lagi. Baik Mbak Rahma, waktu kita sudah 40 menit. Kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin memastikan kembali bagaimana perasaan Mbak Rahma setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Saya lebih merasa diri saya tenang dan yakin Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang mendengarnya. Ibu menyimpulkan bahwa itu menandakan bahwa proses yang Mbak Rahma lakukan hari ini memberi manfaat bagi Mbak Rahma. Sebagai kesimpulannya, pada sesi 2 ini Mbak Rahma menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pertemuan pada sesi 1 kemarin. Mbak Rahma sudah mampu mengurangi rasa takut, lebih berani mencari informasi, serta sudah memandang pilihan jurusan yang lebih rasional dan tenang. Mbak Rahma juga mampu mengenali potensi, minat, dan kemampuan yang Mbak Rahma miliki, serta menyadari bahwa dengan persiapan dan informasi yang cukup, rasa percaya diri itu dapat meningkat. Iya Bu, gitu. Untuk sesi konseling berikutnya, sesuai dengan kesepakatan kita akan berfokus. Yang pertama, pemantapan satu jurusan utama yang paling sesuai dengan minat Mbak Rahma. Yang kedua, penentuan jurusan alternatif sesuai dengan kemampuan Mbak Rahma. Dan yang terakhir, persiapan mental secara akademik dalam menghadapi perkuliahan nanti. Pada sesi selanjutnya, Ibu juga akan membuat Mbak Rahma meninjau kembali keputusan yang Mbak Rahma ambil agar semakin yakin dan siap dalam dunia perkuliahan. Baik Bu, saya siap. Terima kasih atas keterbukaan dan kejujurannya Mbak Rahma pada sesi hari ini. Dan komitmen Mbak Rahma pada sesi hari ini, Ibu mengapresiasi usaha dan kejujuran Mbak Rahma dalam menjalani proses ini. Jika Mbak Rahma merasa ragu atau membutuhkan bantuan sebelum sesi berikutnya, Mbak Rahma bisa datang ke ruang BK ini. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya hari ini. Terima kasih Mbak. Baik Bu, saya permisi dulu, saya lanjut balik ke kelas dulu Bu. Ya, hati-hati Mbak. Ya. Mari Bu. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Ya Bu. Silakan duduk. Iya. Bagaimana duduknya Mbak Rahma? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Syukurlah, terima kasih Mbak Rahma sudah bersedia dan melanjutkan sesi konseling pada hari ini. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, sesi konseling kita ini bersifat rahasia dan bertujuan membantu Mbak Rahma dalam merencanakan masa depan. Apakah Mbak Rahma siap mengikuti sesi konseling pada hari ini? Iya Bu, saya siap. Baik, waktu kita berlangsung sekitar 40 menit. Pada sesi ini, Ibu ingin meninjau kembali perkembangan yang Mbak Rahma alami secara menyeluruh, melihat sejauh mana keyakinan Mbak Rahma terbentuk serta memantapkan rencana ke depan. Ibu ingin mendengar langsung dari Mbak Rahma bagaimana perasaan Mbak Rahma saat ini dibandingkan dari sesi konseling sebelumnya. Saya merasa diri saya jauh lebih tenang dan tidak terlalu takut Bu untuk
gimana ya untuk saya mencari informasi, saya bertanya pada teman-teman ataupun alumni yang dari sini, dan saya juga sering berkonsultasi dengan orang tua saya bagaimana kalau jika saya mengambil jurusan ini, apakah orang tua saya setuju atau tidak. Jadi saya bisa terbuka sekarang, Bu. Itu perkembangan yang sangat baik ya Mbak Rahma. Kalau Mbak Rahma ingat kembali bagaimana perasaan atau kondisi Mbak Rahma pada saat itu, pada saat Mbak Rahma pertama kali melakukan sesi konseling. Waktu itu kan saya sangat-sangat bingung kan, Bu, dan saya takut banget untuk memilih jurusan apa yang nantinya saya ambil. Sekarang kita sudah melakukan beberapa kali sesi konseling. Apa perubahan yang paling besar yang Mbak Rahma rasakan? Saya sudah mulai berani dan memikirkan masa depan saya, Bu, dan saya tidak takut menghindari pembicaraan tentang kuliah saat ditanya orang-orang ataupun orang tua saya ataupun teman-teman ataupun guru-guru yang ada di sini, Bu. Ibu melihat perubahan itu dari diri Mbak Rahma dan cara berbicara Mbak Rahma pada hari ini lebih tenang dan lebih yakin. Menurut Mbak Rahma sendiri, apa yang paling membantu perubahan itu terjadi pada diri Mbak Rahma? Saya sudah lebih mengenal diri saya dan saya lebih tahu apa yang saya inginkan, Bu. Itu yang sangat penting ya Mbak Rahma. Mengenal diri sendiri adalah bagian besar dari pengambilan keputusan yang kuat. Iya, Bu. Pada sesi sebelumnya, Mbak Rahma berencana membandingkan jurusan secara lebih detail dan mempertimbangkannya secara matang. Apakah hal itu sudah Mbak Rahma lakukan? Sudah, Bu. Saya sudah membuat daftar kelebihan dan kekurangan jurusan komunikasi dan desain yang nantinya akan saya ambil, Bu. Bagaimana hasil dari perbandingan yang Mbak Rahma simpulkan? Dari hasilnya itu saya lebih condong ke jurusan komunikasi, Bu, karena itu kan IT ya, Bu, kan kita zaman sekarang kita menggunakan gadget. Apa alasan utama Mbak Rahma dalam memilih jurusan itu? Ya karena diri saya lebih minat ke situ dan saya merasa kemampuan saya untuk mengikuti perkuliahannya nanti saya bisa enjoy dan saya lebih senang dan nyaman karena sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Bagaimana perasaannya Mbak Rahma sekarang setelah Mbak Rahma mengungkapkan pilihannya ini? Perasaan saya sekarang, saya lebih yakin dan optimis dalam melanjutkan perkuliahan saya nantinya di jurusan tersebut dan saya tidak merasa ragu lagi, Bu. Ibu ingin memastikan satu hal. Apakah pilihan ini muncul dari dalam diri Mbak Rahma sendiri atau dorongan dari orang lain? Iya, Bu, pikiran ini muncul dari keinginan diri saya sendiri. Bagus sekali. Keputusan yang berasal dari dalam diri sendiri itu biasanya lebih kuat dan bertahan lama. Menurut Mbak Rahma, tantangan apa yang mungkin akan kamu hadapi saat kamu kuliah nanti? Mungkin ya, Bu, kan karena saya belum tahu betul gambarannya kuliah nanti bagaimana, ke depannya bagaimana, tapi saya sudah bisa membayangkannya yang tantangannya itu apa. Mungkin dari tugasnya itu mungkin ada tugas beratnya dan cara mengatur waktu dengan baiknya, Bu. Bagaimana rencana Mbak Rahma untuk menghadapi tantangan yang bakal terjadi nanti? Mungkin saya bisa mulai dari saya membiasakan diri untuk belajar dan saya lebih disiplin lagi, Bu, untuk mengatur dan memanage waktu. Baiklah Mbak Rahma, Ibu ingin menyimpulkan satu hal penting dari seluruh proses konseling ini. Ibu melihat Mbak Rahma sebagai pribadi yang mampu belajar dari pengalaman, mau berusaha dan tidak menyerah pada rasa takut. Ibu meyakini itu adalah proses awal Mbak Rahma untuk berhasil di masa depan. Itu adalah kekuatan yang sangat besar.
Iya Bu, terima kasih Bu. Saya hari ini dan seterusnya jadi lebih percaya diri lagi. Rasa percaya diri itu bukan datang secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari proses seperti yang Mbak Rahma jalani saat ini. Iya Bu. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian konseling, Mbak Rahma telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari kondisi awal yang penuh kebingungan dan keraguan. Kini Mbak Rahma mampu mengenali minat diri dan potensi diri yang Mbak Rahma miliki dan mempertimbangkan pilihan secara rasional dan menetapkan keputusan dengan lebih tenang dan lebih yakin. Mbak Rahma juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kesiapan mental, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Iya Bu, saya benar-benar sudah merasakannya. Setelah sesi ini, Mbak Rahma tetap dipersilahkan datang ke ruang BK apabila membutuhkan pendampingan lanjutan, misalnya terkait pendaftaran kuliah, adaptasi belajar, dan informasi beasiswa, atau jika muncul keraguan baru yang Mbak Rahma alami. Namun untuk saat ini, Ibu melihat Mbak Rahma bahwa Mbak Rahma sudah cukup dan siap untuk melanjutkan langkah berikutnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bu, terima kasih. Baik Mbak Rahma, waktu kita sudah mencapai kurang lebih 40 menit. Kita akan mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan kejujuran serta komitmen Mbak Rahma selama mengikuti seluruh sesi konseling kita. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya. Sama-sama Mbak Rahma, Ibu bangga dengan perkembangan Mbak Rahma. Tetap percaya pada kemampuan dirimu dan jalani pilihanmu dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Semoga Mbak Rahma sukses dan dalam melanjutkan dunia pendidikan nanti. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit pulang terlebih dahulu ya Bu. Iya Mbak, kalau nanti Mbak Rahma butuh apa-apa, Mbak Rahma bisa langsung datang ke ruang BK. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya. Permisi Bu, Ya, Assalamualaikum. salam hati-hati Mbak. Iya Bu. Sekian video konseling individual dengan pendekatan SFBC dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.